Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita tentang statistika. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal terkait bagaimana mengubah data menjadi berbagai bentuk representasi, baik itu tabel, diagram, lingkaran, garis, batang, itu sudah kalian pelajari, maupun diagram batang daun. Nah, kali ini kalian akan melihat suatu representasi data yang berbeda dari sebelumnya. Namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi, Ibu akan memberikan suatu data dari suatu nilai. Ulangan materi statistik 100 orang siswa kelas 12. Itu tabelnya. Nah, ada yang dapat 65, 45, 58, 68, 63, 58, 72, 61, 46, 66, dan seterusnya. Nah, tabel ini bagaimana kalau kita membuatkan nilainya? Ya, kalau kita membuat tabel ya, ini kan data ya, sebaran ya. Ini bukan tabel, ini baru data. Ya, Ibu hapus dulu. Jadi ini bukan tabel, ini masih data. Perhatikan data. Oke. Jadi ini adalah data. Ini mati data sebarang. Kalau ingin kita membuatkan tabel, dibuat tabel ya. Misalnya ini adalah nilai, ini frekuensi. Berapa banyak ini tabelnya? Coba nih, nilai terendah berapa di sini? Nilai terendah berapa ya? Nilai paling rendah ya? Ada yang menemukan paling kecil berapa? Ternyata adalah yang paling kecil itu adalah 40. Temu nggak? Nah ini ya 40 ya. 40. Ada berapa yang dapat nilai 40? Dia sendiri satu. Berapa lagi setelah 40? Setelah 40 ada 41 ya. 41. Yang 41 berapa? 1. Jadi kalian bisa bayangkan alangkah panjangnya tabel ini ke bawah. Ini juga. Tentu tabel ini tidak efektif untuk menampilkan data. Karena ini frekuensinya paling 1, 2, 3. Kalau dia 100 datanya, ini berarti bisa sampai 90-an ya ke bawah sini ya. Panjang sekali. Maka membuat tabel data yang seperti ini yang tidak banyak sama ya, itu akan tidak efektif. Itu yang tabel biasa ya. Nah, maka seorang ilmuwan matematika membuatkan suatu aturan bagaimana kita akan bisa merepresentasikan data yang seperti ini dalam bentuk tabel. Namanya tabel distribusi frekuensi ya. Jadi ini tidak efektif ya. Tulis tidak efektif untuk merepresentasikan data. Maka langkah pertama adalah, langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah 1. Tentukan jangkauan atau range. Bahasa kerennya itu range ya. Apa itu range atau R ya, kita sebut range atau R. Range atau jangkauan itu adalah data yang terbesar ya, data yang terbesar, data ke N itu dikurang data yang pertama kali. Data yang paling besar berapa? Itu paling jangkau. Coba lihat di sini, data yang paling besar berapa? Data yang paling besar berapa di sini? Berapa? Paling besar itu adalah 70 berapa? 70 sudah ketemu.
78 ya. Jadi data terbesarnya 78, berarti sama dengan 78 dikurang data kecil tadi sudah dapat kita 40 ya. 78 dikurang 40 berapa? Adalah 38. Ini ringnya. Setelah tahu ring, kita akan membuat banyaknya kelas. Apa itu banyaknya kelas? Nanti ketika di tabel ketahuan ya. Kita buat dulu yang kedua itu banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini yang menggunakan aturan Sturges ya. Dengan aturan namanya Sturges. Ini yang membuat aturannya namanya Sturges. Rumusannya adalah disimbolkan dengan K. Banyaknya kelas itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu banyak data ya. Dengan N sama dengan banyak data. Banyak data kita berapa tadi? 100 nilai ya, 100 nilai siswa. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, ini dikali log 100. Log 100 ya. Bu, ini pakai log ya, pakai kalkulator. Kalau enggak gampang ya. Log 100 itu, kalau log 100 berarti sebenarnya bilang pokoknya itu 10. Di sini ini 10 enggak pernah ditulis, berarti 10 pangkat berapa jadi 100? 10 pangkat berapa jadi 100? 10 pangkat 2. Berarti ini 10 pangkat 2. Berarti log 100 itu adalah 2. Jadi log itu mencari pangkat ya. Log 100 adalah 2. Bu, bagaimana kalau tidak 100.000? Kalau log 1000 berarti dengan mudah ya. Kalau log 1000 adalah 3 dan seterusnya. Log 10.000 4. Log 10.000 4 dan seterusnya. Bu, bagaimana kalau angka tidak sederhana? Misalnya datanya 80, ya pakai kalkulator ya. Gampang. Jika dipencet log. Kalkulator. Dia maunya bahasa Inggris. Jadi ini mengatakan kalau bahasa Inggris itu membuka ilmu pengetahuan. Ketika kita menggunakan bahasa tidak kaku Inggris, nggak muncul. Ketika Inggris dia muncul. Ya? Nah, tinggal dibuat serat log. Ini ada log ya. Coba dilihat ibu besarkan. Ini log. Tinggal diklik 100 sama dengan 2 ya. Kelihatan log 100 itu adalah 2. Sudah, berarti sudah tak perlu lagi ya. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2 ya, tinggal berarti 1 ditambah 6,6 berarti 7,6 ya gitu. Nah, karena ini banyak kelas, masa kelasnya 7,6 ya, tidak bulat, maka kita bulatkan 7,6 itu mendekati 8. Maka kita ambil ini boleh ke 7, boleh ke 8. Karena mendekati 8 berarti jadi
banyak kelas, K sama dengan 8. Kita pilihkannya 8. Sudah ya. Oke, ini jangan lupa, ini dikasih tanda, ini aturan Sturges. Oke, kita lanjutkan. Sudah banyak kelas, kita tahu lebar kelas. Lebarnya bagaimana? Lebar itu disebut juga interval kelas. Lebar kelas atau kita sebut interval kelas. Nah, lebar kelas itu C. Rumusannya adalah jangkauan atau ring tadi ya, ring dibagi dengan banyak kelas K tadi. Ring kita berapa tadi? Ring kita tadi 38 ya. Ini 38. Ini 38 ya. Berarti 38 dibagi ini K-nya 8. 38 bagi 8 itu 4,75. Mendekati berapa? 5. Jadi interval kelasnya adalah 5 lebar kelasnya. Maka berdasarkan tadi, berarti banyak kelas kita 8, interval kelasnya 5. Ini kuncinya ya. Banyak kelasnya 8, interval kelasnya 5. Ya. Maka kita buat tabelnya. Buat tabel. Ya, tinggal tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ya. Ini membantu dulu. Kalau nanti sudah gak perlu. Turus ini hanya untuk membantu. Turus bukan tulus. Turus. Lalu di sini adalah frekuensi. Jadi turus ini kalau diperlukan, kalau tidak nggak usah, ya bisa langsung, bisa untuk di tempat lain. Oke. Jadi skor terendah tadi berapa? 40 ya. 40. Ini kelas pertama. 40 karena intervalnya 5 berarti 40 sampai 44. Bu, kenapa 40 sampai 44? Bukan sampai 45. Perhatikan. Apa maksud 40 sampai 44 ini? Ya, ini maksudnya Ibu. Berarti kan 40, 41, 42, 43, 45. Ada berapa hitung? 1, 2, 3, 5 kan? Berarti ini 5. Intervalnya 5, hati-hati. Jadi 40 sampai 44 itu 5 lebar kelasnya. Nah, ke bawah baru ini 45 sampai 45 berapa? 45, 46, 47, 48, 49. Atau boleh kalian kurangkan di sini 40 dikurang 45 ke bawah. Atas bawah ya. Soalnya 45 kurang 40 berapa? 5 kan? Lebar kelasnya berarti 5. Oke. 40 sampai 49. Berapa lagi? Berarti di sini 50 sampai 50, 51, 52, 53, 54, 54 ya. 54 berarti ini 55 sampai 59. Terus 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Katanya kan 8 ya. Banyak kelas tadi ya, 8. Hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Pas. Jadi banyak kelas 8 ini menunjukkan banyaknya kelas. Sedangkan 5 ini menunjukkan ini tadi. Rentangnya ini tadi. Ya, seperti yang ini. Yang pertama ini 40 sampai 44, 40, 41, 42, 43, 44, 5. Ya. Oke, paham maksudnya? Nah, dari sini tinggal kita buat tabelnya. Selesai. Berarti ini tabelnya 1. Aduh. Dibuat tabel.
tabelnya. Anggap rapi dan bagus. Aduh, ini jelek sekali. Terakhir ini harus ada jumlah. Sudah ya. Dari sini kalian ambil yang pertama. Yang pertama dulu. Kalian cari pada tabel yang angkanya 40 sampai 44. Ada berapa buah? Oke, kita cek. 40 sampai 44. Ya, ada berapa puluh? 40 sampai 44. Saya tampilkan lagi tabelnya ya. Biar nggak bingung. Biar nggak bolak-balik. Nih. Ya. Geser lagi. Yang 40 sampai 44. 40 ya, kita kasih warna merah. 40 sampai 44. Baris pertama tak ada, baris kedua, baris pertama ya. Baris kedua, oh ada 42, ini 1 coret. Baris ketiga ada 42, 1 tulis terus 1. Dapat tadi kan 42, dapat 40 terus 1 2. Cari lagi 40 sampai 44. Oh ini ada 44, 3. Terusnya ya 40 4 tulis 40 sampai 45. Nah kalau 5 kita 5. 40 sampai 44. Nah, 1 lagi, mana lagi, nih ada 42. 1 ya. Jadi ada berapa di situ? Masih ada lagi nggak? Baris terakhir tak ada, berarti 5 ini adalah 7. Ada 7 yang memiliki nilai 40 sampai 44. Sekarang yang 45 sampai 49. 45 sampai 49. Ya. Ini ada berapa? Mikirnya harus terstruktur ya. Mulai dari baris pertama dulu, 45. Oh ada 1, lambangnya gini, 1 misalnya. Sampai 49. 1 tulis. 2 2 3 terus 4 baris berikutnya 5 seret 5 ya. Terus nah 6 ada 6. Terus ini ada 7 40-an ya. Lihat saja yang angkanya 40-an. Wah ini ada 8. Ada lagi ya? Enggak ada. Oh berarti ini jumlahnya adalah 8. Dan seterusnya sampai terakhir. Kalian ya untuk mencarinya tinggal mana saja yang belum dicoret di sini. Jadi nggak perlu lagi yang sudah dicoret. Jadi mencoretnya juga simbolnya beda-beda biar tahu boleh pakai warna beda ataupun simbolnya beda, dan itu akan lebih memudahkan ya. Jadi tugas kalian adalah kalian teruskan ini jumlahnya berapa ya. Jumlahnya di sini nanti harus ya terakhir di sini ya, jumlah yang di sini tadi di sini ya. Pokoknya ini totalnya harus yang bawah ini adalah 100 ketika dijumlahkan 100 ya. Ketika dijumlahkan dan seterusnya, ketika dijumlahkan itu nilainya 100. Jadi kuncinya adalah gunakan aturan Sturges dengan mencari
Ya, jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, xn kurang x1, data yang paling tinggi nilainya dengan yang paling rendah kurangkan. Lalu cari banyaknya kelas dengan aturan Sturges. Aturan Sturges itu adalah 1 ditambah 3,3 log n. Ya, cari log bisa pakai kalkulator, tapi kalau lognya 100.000 itu gampang. Ya, lalu cari lebar kelas. Lebar kelas itu dengan cara membagi jangkauan ke banyak kelas. Ya, kita bulatkan ke atas. Setelah itu buatlah intervalnya. Oke, semoga mengerti. Kalau ada yang ditanyakan nanti di grup WhatsApp saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.